meletakkan di atas tangannya sambil mengatakan, la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Aku nggak akan memejamkan mata sampai kau ridha sama aku. Bisa perempuan kayak gitu, minta maaf sama suaminya. Allahu Akbar. Malaikat katanya orang. Wanita yang salehah, yang insya Allah menjadi penghuni surga itu, kalau dipandang menyenangkan hati. Hatinya siapa? Bukan hatinya tetangga. Karena kebanyakan wanita cantik kalau keluar rumah. Makanya banyak suami itu kalau ngeliat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana? Itu. Ini bukti. Kalau suami ini nggak pernah menikmatin istri. Yang menikmatin istrinya siapa? Ya supir, tukang beca, tukang parkir. Itu yang menikmati istri ini. Kenapa? Karena sampai rumah dia langsung cuci muka. Subhanallah. Kata Nabi SAW ketika beliau ditanya ya tentang wanita yang terbaik, ayyun nisa'i khair. Wanita yang terbaik itu yang mana sih? Di dunia ini manusia punya standar wanita terbaik. Siapa? Miss Universe. Ya, di dunia ini kalau bicara wanita terbaik siapa? Ya itulah ratu kecantikan dunia itu. Indonesia juga punya ratu Indonesia. Itu wanita yang terbaik. Tidak. Apa kata Nabi SAW? Allati tasurruhu idza nadhar. Wanita yang terbaik itu kalau dipandang oleh suaminya menyenangkan hatinya. Masya Allah. Jadi suami datang pulang kerja, buka pintu, istrinya langsung di depan pintu. Dengan wajah yang sudah dirias. Makanya juga ingin mengusulkan ya, kalau bisa kebanyakan salon itu rias apa? Rias pengantin kan? Nah, nanti buka salon rias istri. Bukan rias pengantin. Jadi dipanggil untuk merias istri. Pengantin itu hanya semalam jemaah, selesai terus. Sedangkan sang suami ini ingin istrinya terus cantik sampai mati. Maka tolong tadi kalau berias buat suami, kalau dipandang menyenangkan hati. Kemudian kalau sudah enak dipandang, ngomongnya yang enak. Suami itu jangan ditanya dari mana. Suami udah datang wajahnya kayak dilipat jemaah ya. Dia tanya, kemana aja kok telat ini? Ini jam berapa udah? Itu suami milih ke warung sebelah. Apalagi di sini ada warung nasi kuning tuh. Nggak jadi masuk rumah. San masuk nasi kuning tadi. Masuk warung nasi kuning langsung tersenyum orangnya. Silahkan bapak. Mau apa bapak? Allahu Akbar. Di sinilah banyak wanita tidak membuat suaminya betah di rumah. Udah dipandang nggak enak, ngomongnya kasar. Na'udzubillah min dzalik. Maka tolong kalau dipandang oleh suaminya yang menyenangkan. Tidak harus cantik perempuan itu. Tapi perempuan itu pandai mempercantik dirinya. Mempercantik dirinya dengan berias, dengan pakaian yang seksi, dengan pakaian yang menyenangkan hati. Soalnya kadang-kala perempuan kalau di rumah pakai apa? Daster yang udah bolong-bolong. Allahu Akbar. Dia nyaman. Suaminya nggak nyaman. Dia lihat, ya Allah, kok dapat istri kayak gini aku, ya Allah ya tadi. Jadi ingat, yang kalau dipandang menyenangkan hati, kalau disuruh dia nurut, wala tukhalifuhu fi nafsiha. Kalau suaminya ada perlu sama istrinya, nggak pernah nolak istrinya. Ini jamaah, anak tadi dapat kiriman video. Seorang anak pinjam handphone emaknya. Emaknya sudah berumur lah. Dia pinjam handphone emaknya, dia WA bapaknya. Apa isi WA-nya? Dia mengatakan, sayang, aku kok rindu banget sama engkau ya. Kapan sore hari itu datang, kata dia. Ini baru pertama dia lihat istrinya kirim WA kayak gini. Itu sang bapak dari habis zuhur di tempat kerjanya sudah berias ya. Dia lihat dirinya. Dia pulang ke rumah, istrinya lagi di dapur. Dipandang-pandang sama suaminya. Si istri nggak tahu kalau ternyata ada WA romantis sama dia. Apa kata ibu sama anaknya? Nak, kayaknya bapakmu lagi mabuk itu nak. Kok main mata sama
sama emaknya. Karena banyak di antara wanita yang udah kering, udah gak ada cinta lagi, udah gak ada lagi sayang di rumah. Yang ada hanya hak dan kewajiban. Bas, engkau jadi suami, engkau punya hak, aku jadi istri, aku punya kewajiban, aku laksanakan. Nggak ada cinta dan kasih sayang. Tolong itu dihidupkan kembali. Suaminya kalau punya perlu, dia tidak pernah menolak. Dan memang godaan laki-laki itu apa? Ibu, godaan laki-laki itu apa? Wanita. Makanya dalam syariat Islam itu, ketika seorang laki-laki melihat wanita di tempat kerja, di jalan, di pasar, kemudian hasratnya bangkit, kemana dia harus pergi? Ke istrinya lah. Falyarji ila ahli, pulang ke rumahnya. Nih kadangkala sampai rumah, istrinya nggak ada. Yang bukain pintu pembantu. Mana ibu? Kata dia. Nggak ada, saya yang ada di rumah. Allahu Akbar. Ini godaan lagi nih pembantu ini. Udah di luar digoda, sampai rumah godaannya ada lagi tuh. Padahal dia seharusnya nyari istrinya. Maka di sini istri nggak boleh nolak ajakan suami. Boleh jadi dia memang sedang pening. Udah dalam kondisi apapun, makanya selalu dalam kondisi yang indah perempuan itu. Tolong baju-baju yang memang membuat dia pakai baju itu kalau suami lagi keluar kota atau apa, tapi suaminya bisa datang tiba-tiba, pakai bajulah yang bagus. Pakai baju kantoran di rumah, mungkin. Oh, nggak ada masalah dia pakai. Dia ngeliat istrinya itu, ketika dia sampai rumah, dia melihat istrinya, Masya Allah. Lupa dengan semua wanita yang di luar. Tapi jangan sampai masuk rumah ngelihat istrinya, lupa sama istrinya. Ingat sama istri tetangga. Makanya kan rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput sendiri. Ini diantara sifat wanita. Kemudian jamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ala ukhbirukum binisaikum fil jannah." Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Udah ketahuan jam. Makanya orang tuh kalau ngelihat mamanya fulana, ya Allah, fulana ini kayaknya penghuni surga, fulana ini. Masya Allah orangnya. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Apa kata Nabi SAW? Kullu wadudin walud. Semua wanita yang penyayang. Ini yang pertama. Jadi wanita itu ada yang kaku ya. Ada wanita karir yang hanya berpikir pekerjaan, berpikir bagaimana mencari uang. Ini enggak, wadud, penyayang dia sama suaminya. Sayang sama suaminya, sayang sama anak-anaknya, sayang sama mertuanya, sayang sama iparnya. Dia wadud, dia punya cinta yang lebih. Seperti gelas yang penuh airnya sampai keluar cintanya dia itu. Orang-orang dapat cinta dia, kasih sayang dia. Walud, suka punya anak. Ada perempuan kan 2 anak cukup. Enggak, ada perempuan yang punya anak lagi bang. Bismillah, anaknya 3, 4, 5, subhanallah. Ada seorang ustadz di Jawa Timur sana. Dia punya anak 28 dari 1 istri. Dari 1 istri. Orang tuh kalau ngeliat perempuan ini, ya Allah, insya Allah jannah orang ini. Capek loh, hamil itu capek, tapi tiap detik dia hamil ada pahala buat dia. Setiap dia melahirkan, mempertaruhkan nyawanya, ada pahala buat dia. Ketika dia menyusui anaknya, ada pahala buat dia. Selesai anak ini, hamil lagi dia, melahirkan lagi, menyusui lagi, terus pahala dia itu jemaah. Karena dia punya rasa cinta dan kasih sayang kepada anaknya. Ada orang kan yang nggak suka sama anak-anak, sama anak-anak nggak suka, sama anaknya sendiri, ayo sana. Itu anak sampai bingung, kok dapat emak kayak gini, kok gitu ya. Iya, ada perempuan-perempuan yang sinis sama anak. Suaminya datang pulang dari kerja, tanya, istriku, mana anak-anak? Wallahu a'lam, nggak tahu di mana itu anak-anak. Ada perempuan yang memikirkan dirinya, memikirkan kesenangan, tidak memikirkan keselamatan. Sedangkan penghuni surga itu wadud,
tadi penyayang. Yang kedua walud, mau punya anak banyak. Sampai umur berapa sih perempuan nggak bisa punya anak? Atau masih bisa punya anak sampai umur berapa? Berapa? 50 masih mungkin. 50 masih mungkin. Maka nggak ada cerita, aduh saya sudah tua Ustaz. Ingat ketika kita punya tekad yang kuat dan berharap memperbanyak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak generasi yang akan memperjuangkan agama ini, Allah akan mudahkan. Ya tapi capek. Biasanya dokter mengatakan tapi beresiko. Iya, resikonya masuk surga. Nah, resikonya masuk surga. Kalaupun nanti engkau meninggal dunia pada saat melahirkan, insya Allah syahid. Resikonya masuk surga. Kenapa kita nggak ambil resiko itu? Kita memikirkan kesenangan kita. Jamaah, ketika melahirkan meninggal dunia, insya Allah mati syahid, diampuni dosanya, masuk surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi SAW itu tadi ya, sifat yang pertama apa? Pengasih, penyayang, kemudian dia banyak anaknya, dia mau punya anak terus. Idza ghadibat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha. Ada kondisi dalam rumah tangga itu yang tidak menyenangkan. Kadang-kala membuat istri ini marah. Atau istri ini disakiti sama suaminya. Atau istri ini suaminya sedang marah sama dia. Perempuan ini minta maaf sama suaminya. Perempuan itu kata Nabi SAW, dia datang kepada suaminya, kemudian dia mengambil tangan suaminya, meletakkan di atas tangannya sambil mengatakan, la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Aku nggak akan memejamkan mata sampai kau ridha sama aku. Bisa perempuan kayak gitu, minta maaf sama suaminya. Allahu Akbar. Malaikat katanya orang. Perempuan itu kalau suruh minta maaf, ruwet jemaah. Terakhir suaminya yang minta maaf. Nah, dia yang salah, bukan dia yang minta maaf. Padahal dalam syariat ini, kalau dia yang disalahin sama suaminya, dia datang kepada suaminya. Hanya butuh pembiasaan. Usahakan. Datang ke suaminya mengatakan, hari ini mungkin aku punya salah sama kamu, minta maaf ya. Maafkan aku. Butuh pembiasaan. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, ana nggak salah minta maaf sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini mau masuk surga, urusannya bukan urusan kita disakiti atau kita tidak disakiti. Bagaimana Allah ridha sama kita.